A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tib ayyuhal akhwat as'adakunallah lailatakunna bikulli khair wa taubat lailatakunna bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair wa'afiyah. Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Tayyib, alhamdulillah fi hadhil fursa as-sa'idah wa fi hadhil laila al-mubarakah wa fi hadhihi nadwa al-ilmiyah al-mansyurah wa kadzalika al-musajjalah. Alhamdulillah qadarna alal iktifal wa nata'allam jama'atan wa nadrus jama'atan al-lugha al-arabiyyah maratan ukhra. Tayyib, i'lamu ayyuhal ikhwah bi anna al-yawm laisa lam nadkhul ila darsin jadid walam nadkhul ila kitabin jadid wa kadzalika lam nadkhul ila usbu'in jadid. Insyaallah al-yaum sawfa nuraji wa kadzalika al-laila sawfa yumkin nunakish amma yata'allaqu bi dirasatina fil mustaqbal. Jadi teman-teman sekalian ya, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa dipertemukan lagi untuk belajar bahasa Arab bersama ya. Jadi insya Allah untuk malam hari ini kama wafakna min qabl kama kulna bil amsi, seperti yang telah kita katakan kemarin dan seperti yang telah kita setujui kemarin ya, bahwasanya hari ini kita membahas dulu ujiannya atau insya'nya nanti akan ana bahas juga ya malam hari ini. Biar semuanya terlihat ya, biar semuanya tahulah koreksinya dari mana. Karena sebenarnya anak mengadakan ujian ini tujuannya ya bukan untuk istilahnya buat besar-besaran nilai, bukan untuk seperti itu, tapi biar untuk memurojaah dan biar antum tahu mana yang salahnya. Paham ya? Falidzalika mubasyaratan, tidak perlu memperpanjang waktu lagi. Hayya nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sip ya. Coba awalan nabhas awalan minal ikhtibar bil amsi, min as'ilatil ikhtibar bil amsi. Coba yang pertama-tama kita bahas dulu soal ujian kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah mengadakan ujian ya. Dan dari yang Ana lihat dan yang sedikit yang Ana koreksi sudah lumayan bagus ya. Dalam artian yang salah ada tapi nggak banyak ya. Dan ada juga yang hampir benar semua, ada yang benar semua juga. Jadi bagus ya. Sudah kira-kira kalau antum 80% sudah bisa menjawab atau bahkan 75% sudah bisa menjawab, berarti insya Allah sudah paham ya dari pembelajaran buku yang 1A kemarin ya. Coba sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Soal ujian Arabia baina yaday 2A. Ya, alif ikra al-faqra summa ajib anil as'ilah. Di sini yang pertama kita disuruh baca dulu kemudian menjawab soalnya. Nah, tafadhal bil qiraah. Silakan coba dibaca. Pritna ya, silakan coba dibaca ini. Wujud? Wujud. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a yaumal jumu'ah wajtama'al muslimuna fil masjidin nabawi yantaziruna Umar bin Al-Khattab lissalati wan turu lakin ar-rajula ta'akhara katsir wa akhiran
ja'a ba'da waqti tawilin. Faqala limadza ta'akhkharta qamisun wahid. Li komisun wahidun terus. Li qamisun wahidun laisa ladayya ghayruhu. Qasaltu hadzal qamisu wa wada'tuhu fi syamsi wantazartu thumma labistuhu wa utitu bihi ilal masjid. Ini bukan utitu ya. Ataitu ya yang benar. Khalas. Sip. Naam, jayid. Oh. Nujarib nutarjim jama'atan. Coba kita terjemahkan bareng-bareng ya. Yaumal jum'ah. Yaumul jum'ah atau yaumal jum'ah, tapi ini harusnya yaumul jum'ah ya. Yaumul jum'ah mana? Hari Jumat. Datang hari Jumat. Datang hari Jumat. Tiba hari Jumat. Hari Jumat sudah datang. Wajtama'al muslimuna fil masjidin nabawiyyi. Berkumpul muslim-muslim, para muslim Dan orang-orang muslim berkumpul di Masjid Nabawi. Dan orang-orang muslim berkumpul di Masjid Nabawi. Yantadziruna Umar bin Al-Khattab listolah. Nah. Mereka menunggu Umar bin Khattab untuk sholat. Untuk sholat. Intadzoron nasu wantadzoru. Ini bukan wannadzoru ya, wantadzoru ya. Maksudnya manusia sedang menunggu, orang-orang sedang menunggu dan mereka juga menunggu ya. Orang muslim menunggu, manusia yang lainnya juga menunggu. Lakin ar-rajula ta'akhkhara katsiran. Mana? Tetapi banyak laki-laki yang terlambat. Tetapi laki-laki itu terlambat. Ya di sini mal murad birrajulu. Mal murad birrajulu. Yang dimaksud ar-rajul siapa? Umar bin Khattab. Umar ya. Jadi yang dimaksud ar-rajulu di sini Umar. Wa akhiran ja'a ba'da waqtin tawilin. Dan akhirnya dia datang setelah waktu yang panjang. Akhirnya setelah waktu yang lama menunggu, akhirnya datang. Faqalu lahu, dan mereka orang muslim ya. Orang muslim berkata kepada Umar, limadza ta'akhkharta ya Umar? Mengapa kamu terlambat ya Umar? Kenapa kamu terlambat ya Umar? Qala Umaru li komisun wahidun. Karena berkata saya mempunyai baju hanya satu. Umar berkata, saya cuma punya satu baju, laisa ladayya ghairuhu. Tidak punya yang lain. Saya tidak punya yang lain. Bisa laisa ladayya atau maladayya juga bisa. Maladayya saya tidak milik yang lain, ghairuhu yang lain ya. Atau laisa juga bisa. Ghasaltu hadzal qamis wada'tuhu fi syamsi. Saya telah mencuci pakaian kemarin. Saya menyuci pakaian ini wa wada'tuhu fi syamsi, dan menjemur ya. Wawadoktu menghabiskan waktunya kemarin, menjemurnya kemarin. Pak ya, di sini nggak ada kemarinnya ya. Fi syamsi. Mana syamsi? Di matahari. Syamsun. Di matahari. Iya, di sini maksudnya Umar terlambat karena dia baru selesai mencuci baju ya. Nah, ini yang dimaksud masa lampau, maksudnya barusan. Baru kering ya. Nah, baru kering bajunya. Wasaltu hadzal qamis wa wada'tu fi syamsi. Jadi dia mencuci kemudian menaruh ya, wadoa menaruh. Wadoa.
Wadoa menaruh. Kan wadoa ya do'u ya. Wado'tuhu dan menaruhnya di matahari atau di sinar ya. Wantazortu thumma labistuhu wa ataitu bihi ilal masjidi. Wantazortu dan saya menunggu Dan itu saya ya. menunggu. Ya, menunggu bajunya itu. Thumma labistuhu, kemudian Berpakaian dengannya. memakainya ya. Memakainya. Memakainya. Ini bukan wa utitu ya, dan ataitu ya. Artinya dan saya Dan saya datang saya dengannya. datang dengannya, maksudnya dengan pakaian ini, pakaian yang dicuci tadi ke masjid. Iya, Mas. Ya, coba sekarang kita jawab ya. Al-fikrah ar-ra'isiyah fi hadhil fikrah fi hadhil fakrah hiya anna Umar aina hadha? Alif ba au jim? Alif. Alif La ya. aharaan salat. Ide pokoknya ya. Ini nggak mungkin dia nggak mungkin dia ditanya kenapa terlambat kalau emang nggak terlambat. Jadi dia ditanya ini karena ta'akhkhara anis shalah ya. Fikrah ra'isiyahnya apa? Ta'akhkhara anis shalah. Nah, yang jawab yang lainnya ada di sini. Man yujib ghairahu. Yang tidak menjawab alif, mewujud amla. Sip ya. Jadi ini yang alif yang benar. Ba'da, nomor tsaniyah. Kanat hadhihi sholatu Al-Jum'ah. Sip. Aina hadha? Fajra, Jum'ah, atau Zuhur? Ma. Sip. Jum'ah. Fil fakrah laisa hunaka dalilun bi annahu yusolli sholatal jum'ah ya. Kalau antum lihat di cerita ini, di paragraf ini nggak kelihatan bahwasanya dia sholat apa. Umum. Walakin fil awal yuzkar bi annahu fi yaumil jum'ah. Ya. Tetapi di awal disebutkan bahwasanya hari Jumat ya. Dan ini tadi ada matahari, asyamsi, berarti kalau hari Jumat dan ada matahari berarti Jum'ah. Sholat Ya. Jumat. Karena hari sholatul Jum'ah. Ya. Hadasa dzalika fi Makkatal Mukarramah, Al-Masjidul Haram, Al-Madinah, Al-Munawwarah. Ma makna hadasa? Al-Madinah Al-Munawwarah. Hadasa Kejadian. Ah. Kejadian. Jadi terjadi cerita ini di mana? Oh iya. Al-Madinah Al-Munawwarah. Sip. Al-Madinah ya. Di sini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi fil Madinah Munawwarah. Ya. Jadi yang benar Jim. Selanjutnya, man rajulu alladzi dzukira fi satri tsani. Ini Sani ya harusnya, bukan Sati, Sani. Man? Umaru. Nah. Jadi dzakara yadzkuru artinya apa? Kalau kita kalimatnya zikir, kita dari kalimat zikir. Zikir mana? Mengingat. Mengingat atau menyebut ya, mengingat atau menyebut. Ya. Jadi kalau kita berzikir ya harus disebut. Ada yang menyebut dalam hati atau dalam lisan juga ada. Nah. Tapi di sini dzukira. Kalau dzukira berarti majhul. Kalau majhul artinya disebut ya. Jadi laki-laki yang disebut di baris kedua itu as-satr itu baris ya. Ini ya maksudnya ar-rajulu di sini loh. Di sini yang dimaksud rajulu ini siapa? Umar. Ya, saya maksudnya. As-satr sani itu baris ya. As-satr itu baris. As-sani kedua. Di baris kedua di sini ada kalimat ar-rajul. Ya, seperti yang Anda bilang tadi. Sekarang ar-rajul ini kembali ke siapa? Kembali ke Umar. Maka ini jawabannya Umar ya.
Saya Ba'da kana lada Umar. Umar Wahidun. Aina Mawahid. hadza? Alif. Aina as-sahih? Alif. Alif. Sobun. Wahidun. Iya. Sobun Saubun wahidun. wahidun wahid. ya. Satu baju. Jadi komis itu kan maksudnya saubun ya. Termasuk saubun sama komis saubun. Maka kalau malabis katsira aswabun qalila salah ya. Dari jawaban yang ini ada yang benar semua atau tidak? Coba angkat tangan, raise hand. Di sini ada fitur raise hand ya di Zoom ya. Coba. Ada yang benar semua? Ada Ustaz. Ikrimah. Al-akhar? Aku nggak ada raise hand-nya. Nggak ada aku. Oh, ada. Di yang titik itu ada more itu raise hand. Nah, keluar. Ya. Anda kira banyak yang benar ya. Ikrimah, Retna, Bututi, dan yang lainnya juga masih banyak yang benar ya. Karena ini kalau pilihan ganda ya sebenarnya gampang. Tinggal kita pahamin dari soal yang di atas. Apalagi kita kan diperbolehkan buka kamus ya. Jadi ya kalau nggak tahu mufradatnya bisa buka kamus. Cuma biasanya kalau ujian yang terutama ujian masuk Timur Tengah itu nggak boleh buka kamus ya. Jadi kalau nggak tahu mufradatnya ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau antum sudah tahu mufradatnya berarti bagus ya. Ya mumtaz. Sekarang kita lanjut lagi ya. Yang ba ya. Tajil ladha ya. Selanjutnya ya. Yang kedua ini adalah kita milih. Ini sebenarnya pilihan ganda, tapi pilihan gandanya itu dikurung ya. Coba kita jawab ya. Nahnu tullabun wa mudarrisun. Ini yang mana nih? Nahnu tullabun wa Antum. Antuna. as-sahih madza? Antum. Antum ya. Mudzakkar, hadza mudzakkar ya. Mudarrisuna jamak mudzakkar salim ya, tambahin wawu dan nun. Maka bukan antuma, bukan antunna, walakin apa? Antum. Antum. Nanu tulabun wa antum mudarrisun. Nomor 2, titik usolli fil masjidi daiman. Aina? Ana. Ada wade, ini jelas ya. Ada usolli, ada saya. Berarti di sini Ana. Kemudian nomor 3, fahaso at-tabibu al-maridu al-marido au al-maridi. Marido. Al-Marido. Baik. Maf'ulun bi ya, objek. Dokter memeriksa, fahaso memeriksa. Dokter memeriksa orang sakit, maka orang sakitnya menjadi objek. Al-marido. Kalau objek fathah mansub ya. Qara'tu ad-darsa. Nah, apa ya nomor 4? Qara'tu ad-darsa. Tuma. Summa. Qara'tu ad-darsa summa. Ya. Summa. Ini kan bedanya summa au sama inda. Kalau inda itu ketika. Ya. Nah, mungkin nih saya membaca pelajaran ketika menulis. Inda katabtuhu. Kurang cocok. Kalau au itu atau. Qara'tu ad-darsa au katabtuhu, nggak bisa multi talent. Baca sama menulis kan agak sulit ya. Maka di sini kalau summa itu urutan ya.
Dia membaca dulu pelajarannya, kemudian ditulis. Jadi tsumma itu urutan. Berarti di sini apa tsumma ya. Selanjutnya, ba'dan imrah khamisan nomor 5 ya. Tolabu faridotun. Nah, di sini mana? Tolabul ilma, tolabul ilmi atau tolabul ilmu? Ilmi. 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 Baik. Mudhaf ilaih ya. Tolabul ilmi. Tolabu itu masdar ya. Tolabul ilmi, qiraatul kitabi, ya sejenis itu. Kalau tolaba baru kalau tolaba fathah. Kalau tolaba fiil madi. Tapi kalau tolabun masdar. Kalau beliau punya. Sip ya. Selanjutnya ya. Jim ya, yang Jim sekarang ya. Nah, ini kita disuruh menyebutkan jamaknya ya. Mungkin dari beberapa soal ya, dari pertama sampai sini ini yang termasuk ini yang sulit ya, yang masih banyak yang kurang benar ya. Ta'adhabu ma'a farikil jawwalah wa anta tadhabu ma'a titik ar-riyadhah. Berarti di sini apa? Jamak dari farikun apa? Firok. Variat. Mana? Manyarif. Fi? Variat. Firokun. Firokun ya Ustaz. Sip. Tadhabu ma'a farikil jawwalah wa anta tadhabu ma'a firakur riyadhah ya. Ma'a firaki. Makanya Apa? yang enggak Firakun. dari ada bilang aja di video. Jadi farikun jadi firakun. Ya. Firakun. Ada yang nggak panjang. Firakun yang menjawab firakun siapa? Nggak panjang, nggak apa-apa ya. Kalau nggak panjang nggak apa-apa. Yang penting bentuknya firakun atau firakun nggak apa-apa ya. Kanat likulli qabilatin lughatun khas biha. Wal an kullu nukta tatakallama lughatan wahidan. Di sini apa? Qabail. Qabail. Naam. Ini dalam Al-Qur'an ada ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Qabail. Qabail jamak dari qabila. Qabilatun. Ya suku. Qabila jamaknya qabail. Hadhil mar'atu min Pakistan wa ulai al-mar'ah jamaknya Anissa. Imra'atun. Al-mar'ah jamaknya adalah bukan imro'ah ya. As-sahih an-nisa ya. An-nisa'u. Jadi jamak dari mar'ah itu beda ini ya, beda huruf. Pengecualian al-mar'ah jamaknya an-nisa'u. Emang seperti itu. Ya. Imro'ah bukan jamak mar'ah. Imro'ah ketika nggak ada alif lam imro'ah. Ketika nggak ada alif lam imro'ah. Tapi kalau ada alif lam al-mar'ah. Ini kalimat al-mar'ah ini kalau ada alif lam jadi al-mar'ah. Tapi kalau nggak ada alif lam jadinya imro'ah. Artinya sama. Cuma bedanya nakirah sama ma'rifah ya. Nah, terus jawabannya apa? An-nisa ya. An-nisa'u. Sip. Selanjutnya. Hadza rajulun yakhafun nas. Lakin hunaka jamnya rajulun apa? Rijalun. Rijalun ya.
panjang ya, rijalun. Jimnya fathah panjang. Rijalun. Artinya apa? Laki-laki. Jamak dari rojulun. Laki. Rijal. Yes ya. Sip. Selanjutnya, Nimrul Khamisah, nomor 5. Hasola Muhammadun ala jaizatit talibi al-mithali wa hasola at-tullab ala. Nah, jaizah jamanya Enggak tahu. nah ini sering ya kita baca apa jamanya jaizah. Jawa Jawa Iza. Jawaizu. Jawa. Jawaiz ya. Jawa Izu. Jawaiz. Wah, Ya kan yang di bab terakhir jamanya jaizah apa? Jawa. Jawaiz. Jawa Iz. Yes ya. Ala jawaiz mukhtalifah. Jadi seperti itu ya. Ada yang benar semua atau tidak yang jim ini? Yang tentang jamak ada yang benar semua atau tidak? Maafi ya. Ada salah Ustaz. Yang salah satu siapa? Khotok Wahid. Salah dua Ustaz. salah banyak. Nah, dua ya yang di adanya yang di jamak. Ya, ini jamak ini emang harus kita sering baca ya, sering dengar sehingga terulang-ulang ya mufrodatnya. Tip ya. Kita lanjut yang dal sekarang. Ya, yang dal ini kita urutkan ya, kita urutkan. Allah min nikmatin al-amalu nikmah. Ini gimana nih? Ada yang bisa menyusun nomor 1? Naimul amali ni'matan minallah. Ya. Naimul amali nikmatan minallah. Tip. Ada lagi? Itu masih kurang benar ya, tapi ada satu kata yang kebalik dari itu. Nah, ada yang bisa membenarkan? Kalau secara bahasa Indonesia adalah pekerjaan adalah salah satu dari nikmat Allah. Ya. Jadi al-amalu nikmatun min ni'amillah. Oh, Kayak gitu ya. Al-amalu nikmatun min ni'amillah. Jadi al-amalu itu sebagai mubtada, nikmatun sebagai khobar, min ni'amillah ya sebagai kalimat yang di belakang ya, jar majrur. Ya kan cocoknya seperti itu. Al-amalu pekerjaan adalah sebuah nikmat. Al-amalu nikmatun min ni'amillah dari nikmat-nikmat Allah yang banyak. Ni'am kan jamaknya ya. Min ni'amillah. Ada yang benar ini nomor 1. Man sahih. Mafi ya. Jadi yang benar seperti itu. Al-amalu nikmatun min ni'amillah. Nah, nomor 2 ini nomor 2 sering kita pakai juga. Ini gimana nih yang benar? Gunaka Rasul amal Kasihan. Naam. Gunaka furosun amalun katsirah kathiratun. Nah, itu benar ya. Gunaka furosun amalun kathiratun. Ada banyak kesempatan bekerja. Gunaka furosun amalun kathiratun. Ini lumayan nih, banyak yang benar ya. Kemudian nomor 3, ini gimana nih? Coba ada yang bisa. Yazidadu sakan. Gimana? Yazidadu sakanul mudini kullu yaum. Kalau susunannya benar tapi bukan yazidadu, yazdadu ya. Oh, yazdadu. Jadi benar ya. Yazdadu sukanul muduni kulla yaum.
Yazdadu sukanul muduni kulla yaum. Ma makna yazdadu? Tambah. Nambah. Bertambah ya. Tambah. Bertambah. Menambah. Bertambah. Bertambah ya. Yazdadu sukanul muduni kulla yaum. Ya. Yang artinya penduduk kota itu bertambah setiap hari. Kalau ada fiil, fiilnya didepankan ya. Kalau ada fiil, fiilnya didepankan. Jadi kalau kalimat 1 dan 2 kan nggak ada fiil ya. Ya berarti kita harus mikir. Cuma kalau nomor 3 kan ada fiil, yazdadu. Berarti yazdadunya di depan. Baru setelah fiil ada fa'il. Nah ini fa'ilnya mana? Ya fa'ilnya itu sukanul mudun. Kulayaumnya di akhir. Jelas ya. Nah, sekarang nomor 4. Ini gimana ini? Ini ada fiilnya atau tidak? Anda tanya. Al-ilmu yad'u ila tolab al-islam, ada fiilnya atau tidak? Ada. Ada Maunya. Aina fiil. Ya ada. Yad'u, maka fiilnya didepankan. Sekarang failnya mana? Failnya? Ulama. Nggak ada ya al-ulama di sini. Oh, itu bukan. Al-Islam. Tolibun. Al-Islam. Al-Islam. Nah, ini bukan tolibun ya. Ini bukan tolibun. Ini tolabul. Salam. Oh, Nah. tolibun. Al-Islam ya Failnya Ustaz. ya al-Islam. Yang artinya Islam mengajak untuk belajar. Yad'ul Islam ila Talabil ilmi. tolabil ilmi. Yang benar seperti itu ya. Yad'ul Islam ila tolabil ilmi. Jadi yang namanya fa'il itu nggak harus orang. Ya benda juga bisa. Islam ini sebagai fa'il, yaitu Islam mengajak kan. Meskipun Islam ini bukan orang, tapi kan isim. Yang namanya isim masih bisa fa'il ya. Syarat menjadi fa'il itu yang penting isim. Jadi jangan ketipu dengan di sini ini kita bacanya ulama atau tolib. Ini bukan ulama, bukan tolib. Ini al-ilmu, ini tolabu. Ya. Jadi pokoknya fa'il itu nggak harus orang. Ya. Nah, contohnya di sini al-Islam, yad'ul Islam ila tolabil ilmi. Islam mengajak untuk tolabil ilmi, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Yes ya. Nah, di sini ada yang benar semua, yang dal. Tidak. Ya, intinya harus kalau ada fiil didepankan fiilnya. Habis itu cari fa'ilnya. Pahami dulu fiilnya artinya apa. Ya, contohnya yad'u artinya apa? Mengajak. Berarti kalau mengajak ini apa? Masa ilmu mengajak? Nggak mungkin. Ilmu nggak mungkin mengajak. Tapi kan di sini Islam yang mengajak. Contohnya yazdadu bertambah. Sekarang yang bertambah siapa? Nggak mungkin kota bertambah. Nggak mungkin. Ya mungkin bisa. Yazdadu al-mudun bisa. Tapi kan sukannya ditaruh mana? Nah, makanya, ini sukanul mudun ini idofah. Maka sambungan. Jadi yazdadu sukanul mudun kulla yaum. Paham tuh ya? Jadi ada pertanyaan dari sampai sini. Man ladahi as-su'al ilahuna. Yang ada pertanyaan sampai sini siapa? Mafi ya? Ini harus belajar tarokib ya. Harus belajar tarokib. Sering-sering belajar tarokib. Tarokib itu susunan kata. Susunan kata itu belajarnya gimana? Ya sering membaca dan sering menulis. Ya. Sering membaca artikel bahasa Arab kayak gini. Ya, ini harus sering membaca dan sering menulis juga sehingga bisa paham dari yang ini ya. Ya. Ya, sekarang coba kawin jumalan mufidatan minal kalimat at-taliyah ya.
Jadi kita disuruh istilahnya membuat jumlah dari jumlah dari mufrodat di bawah ini. Ya. Yang pertama sya'ara, apa makna sya'ara? Sya'ara yas'uru ya. Apa makna sya'ara? Rambut. Merasakan. Merasa. Nah, ini bukan Merasakan. sya'run ya. Bukan sya'run. Kalau sya'run rambut, tapi ini sya'ara yang artinya fiilnya, yaitu Merasa. Syaur tuh. Merasa. Merasakan. merasakan. Ya. Lakin as-sahih laisa sa'urtu ya. Fil haqiqah as-sahih sa'artu. Karena ainnya itu fathah, sa'ara. Harusnya yang benar apa? Sa'ara. Ya. Jadi bukan sya'urtu tapi sya'artu. Harusnya yang benar seperti itu. Kalau ada yang bilang sya'urtu berarti itu kurang tepat ya. Karena asli fiilnya apa? Sa'ara yas'uru. Sa'ara yas'uru. Yas'uru. Coba silakan Bu Sumaria ya. Jumlahnya apa yang dibikin kemarin? Sya'ara gimana kemarin? Ana salah Ustadz. Saya kira rambut sya'run. Oh, dikiranya apa? Rambut. Nah, Gimana kalau rambut bikinnya? Kalimatnya seperti apa? aduh, jangan deh Ustadz. Gimana? Jangan deh, Ustadz. Sip, rambutku ya. Rambutku ini langsung ya, langsung dikasih ya. Jadi yang dikasih ya itu setelah roknya berarti Sya'ri. gimana? Nah, langsung sya'ri ya, sya'ri seperti itu. Jadi yang dikasih ya langsung huruf akhirnya. Jadi kitabun kitabi. Ya, kolamun kolami seperti itu ya. Jadi ini kalau misalkan nanti sya'ri ya itu yang koreksinya itu saja. Kalau yang lainnya benar. Sya'ri launuha aswadun wa tawilun judan ini benar nih. Benar. Cuma ya sya'runi ni-nya ini yang dihapus. Ini nggak perlu tambahin ni karena isim. Karena isim. Yang ditambahin ni itu apa? Fiil. Yang ditambahin ni ketika fiil. Contohnya dorobani ya kan, yang dorobani kemarin kan. Dorobani Ahmadu, Ahmad memukulku. Dorobani Ahmadu. Nah, itu yang ditambahin ni itu yang ditambahin nun ketika fiil, ketika isim tidak perlu. Coba silakan Ikrimah ya. Dari Sa'run gimana? Dari Sya'ara. Sya'ara gimana? Kalimatnya kemarin. Kemarin nggak isi, Belum keisi kemarin ya. belum. Sip. Coba sekarang dari Bu Tuti ya. Halo Ustaz. Sya'ara gimana? Ana ash'uru maridul batni. Iya. Iya. Ini benar ya. Ana asyuru tapi marodul batni ya. Marot, makanya marot. Karena sakit ya. Kalau maridun orang sakit. Jadi kalau sakit apa marodun. Ana asyuru marodul batni. Iya, yang mumtaz. Jadi kalau maridun itu orangnya, orang sakit. Tapi kalau sakitnya apa? Marodun. Kalau sakitnya apa? Marodun. Pendek semua ya. Marodun. Jadi kan saya merasakan sakit perut berarti nanti nggak perlu pakai ana, langsung aja. Asyuru marodo batni. Gitu ya. Marodo karena objek ya. Kan objek. Sakit kan objeknya kan. Merasakan kan ada objeknya. Yes ya. Nah, mumtaz Ustaz. Kalau Iya. belakangnya pakai ya, Ustaz? Nggak boleh alif lam. Kalau belakangnya pakai ya nggak boleh alif lam. Iya. Jadi marodo batni kayak gitu. Marodo Iya. batni.
Atau nggak usah dikasih ya, boleh langsung aja marodol batni. Karena kalau ada alif lam nanti sudah bermakna makrifah. Kalau makrifah ya berarti bisa bermakna saya. Jadi sebenarnya nggak dikasih ya nggak apa-apa. Yang penting dikasih alif lam marodol batni. Tapi kalau dikasih ya nanti alif lamnya tidak boleh. Paham maksudnya ya? Paham. Iya. Sekarang yakhtalifu, memakna yakhtalifu. Perbedaan. Iya. Paham. Nah, ini fiilnya ya. Fiilnya. Berarti kalau fiilnya artinya apa? Berselisih. Berbeda. Berbeda atau berselisih. Berbeda atau berselisih. Fiilnya ya. Fiilnya. Kalau kita ngomong ikhtilaf, itu artinya perbedaan. Perselisihan. Ya, ikhtilaf artinya perbedaan atau perselisihan. Perselisihan. Karena sebagai masdar. Ya. Kalau masdar ditambahin an. Ya kan, masdar ditambahin an. Tapi kalau yakhtalifu, nah berarti yakhtalifu bukan perbedaan, bukan perselisihan, tapi berbeda atau berselisih. Fiilnya ya. Berbeda atau berselisih. Berselisih. Coba dijawab ya. Aulia ada Aulia. Apa Kemarin belum yakhtalifu? kejawab, Ustaz. Oh, Kemarin belum belum sampai. kejawab. Sip, coba sekarang Ikrimah. Yakhtalifu gimana? Suaranya Ikrimah. Kemarin yahtalifu al-asatidu. Masih ini Ustaz, ada musnad yang nggak tahu memilih. Harusnya. Jadi aku ingin nulisnya itu para ustadz berselisih dalam memilih tolak apa Yakhtaliful ustadz fi ikhtiar ya. ikhtiar. Ikhtiar kan sebagai masdar. Pokoknya kalau dalam setelah fi itu pakai masdar. Fi ikhtiyari tulab ya. Iya. Fi ikhtiyari tulab. Ikhtaro yakhtaru. Masdarnya apa? Ikhtiar. Ikhtiar. Ya jadi kalau ada kalimat dalam berarti nanti misalkan kayak gini ya. Saya pintar dalam membaca ya, nanti ana mahirun bukan fi akra'u, bukan, tapi membaca ini masdar karena ada dalam kan, fil qiraah jadinya gitu. Apa maksudnya ya? Kan membaca kan qara'a yaqra'u, tapi kalau ada dalamnya berarti pakai masdar fi qiraatil Quran. Contohnya dalam baca Al-Quran. Kalau tadi dalam memilih berarti masdarnya ikhtaro yakhtaru. Nanti masdarnya apa? Ikhtiar. Nah, berarti kemarin anak ini Ustaz. Yahtalifu al-asatidu fil ikhtiyari talibul misaliyah. Benar. Fi ikhtiyari tolibi al-mithali. Tapi ikhtiarnya nggak boleh alif lam. Karena kan selanjutnya at-tolibi al-mithali ya. Pemilihan murid terbaik. Ini kan idofa ya. Pemilihan murid terbaik. Maka fi ikhtiarit tolibi al-mithali. Jadi ikhtiarnya nggak alif lam karena mudof. Nah, Ustaz. Kayak kita membaca Al-Quran kan mudof juga. Qiraatul Quran. Iya kan? Pokoknya setelah masdar itu idofah. Kalau disambungin ya. Masdar kalau disambungin nanti idofah. Masdar kalau disambungin idofah. Ya, contohnya menonton, musyahadah kan masdarnya apa? Musyahadah. Syahada yusyahidu nanti masdarnya musyahadah. Kalau menonton film musyahadatul aflam. Musyahadatul. Sip, al-khaimah. Sekarang bawahnya al-khaimah mana? Tenda. Tenda. Sekarang coba Retna ya. Gimana kalimatnya kemarin? Nggak bikin nomor 4. Nomor 3 ya. Iya nomor 3 nggak bikin.
Sip, coba Bu Nisa ada Bu Nisa. Ya Oh, Ustadz, nah, Khaimah kemarin bikin kalimatnya atau tidak? bikin tapi malu ah. Nah, la ba'sa, madza? Aduh, Ayo, Bu Nisa, ayo. Ayo, nggak apa-apa. doa imah itu kan tenda ya Ustadz. Khaimah, Eh, nah, kalau tenda. memasang tuh apa ya? Ahmad Nasobu. Nasoba ya. Oh, Bisa. Ahmad Nasoba dari Nasoba. Ma'ani kan? Ah, Dari kamus kan? iya, Sip. memasang. Nah, Memasang ya Ustadz. Ahmad Ahmadun Nasoba Al-Khoimah fi taman tuh apa ya? Bil Hadi. Hadikoh. Sip. Nah, ini bener ya. Bener. Hadikoh. Nah, itu sahih. Oh bener. Alhamdulillah. Tapi memasang, kalau lebih tepatnya yang sering dipakai itu rokkaba ya. Nah, Ahmad rokkaba. Oh ini untuk apa Ustadz? Yang Kabayu rokibu itu Ustaz. Nah, rokkaba yurokkibu itu memasang. Yang sering dipakai. Nasoba sebenarnya bisa, tapi nasoba itu kalau secara makna lebih kayak ini ya. Lebih tepatnya bermakna jujur ya. Menaikkan ya atau menyediakan. Menaikkan, menyediakan. Tapi bisa kalau kita pakai menyediakan kan butuh objek juga ya. Ya, saya menaikkan. Iya, Tapi lebih seringnya mengangkat sih. Karena kan mansub ya, mansub. Mansub itu diangkat atau harokatnya di atas. Ya kan mansub harokatnya fathah di atas. Mengangkat. Jadi kalimatnya kalau secara susunan sudah benar, tapi kalau ingin bermakna memasang rokkaba yurokibu ya. Rokiba. Oh, Rokaba. Ya, nah Tarkib ya. Ustadz. Masdarnya tarkib. Masdarnya apa? Tarkib. Tarkib. Tarkib itu dari kalimat memasang ya. Menyusun, penyusunan, pemasangan. Nah itu. Jadi gimana Ustadz kalimatnya itu? Ahmad, gimana? Rokkabah al-khaimah fil hadiqah. Al-Khoimah. Oh, Rokaba ya. Ya. Nah Pakai Ustadz. tasdid ya, rokkabah. Rokaba. Syukron. Nah ya, jadi kalau bikin jumlah ya seperti itu saja, simple tapi sudah benar ya. Ya seperti itu aja. Susunannya ada fiil, ada fa'il, habis itu ada objeknya, habis itu ada tempatnya, kayak gitu saja. Contohnya kayak yakhtalifu seperti itu aja. Contohnya misalkan ya kayak yang dibikin Ikrimah tadi kan juga ada ya. Ya yakhtaliful ustadzu fi ikhtiyar. Tapi kalau susah ikhtiar ya jawab aja langsung. Yakhtaliful ustadzu fil jawab. Gampang ya. Yakhtalifun nas fil jawab. Yakhtaliful asatidzah fi ra'yi. Ya, dalam pandangan. Yakhtaliful usra fi banyak ya macam-macam. Sekarang biladun ya. Apa makna biladun? Negara. Negara. Coba dibikin contoh ya. Coba Bu Sumaria ya. Silakan. Ya, naam Ustaz. Zahabtu min baladi ila biladin akhar. Ana salah bukan li. Nanti terakhir malam baru ingat kok li bi. Bito iroti.
Baik. Saya telah. Oke, syukron. Nah, mumtaz ya. Nah, ini sudah benar juga. Dhahabtu min biladi. Nah, ini yang dimaksud negaraku atau gimana? Kalau Saya negaraku ditambahin saya ya ya. telah. Oh, min baladi. Nah, min baladi kayak gitu ditambahin ya. Iya, Ila biladin akhor Biladin bitta'irah. Bito Iran. Baik. Ya, seperti ini juga bisa ya. Itu kalau dijadikan objek ya, ini dijadikan majrur ya. Dijadikan majrur, kan ada ilah. Sekarang kalau biladun ini isim ya. Kalau isim itu bisa dijadikan objek atau bisa dijadikan tempat. Ini biladun ini macam-macam, bisa dijadikan fa'il, objek atau tempat juga bisa. Coba kalau dijadikan objek gimana? Tapi jarang sih biladun jadikan objek, jarang. Paling tempat ya, paling tempat. Ya kalau tempat ya ditambahin V yang kayak tadi ya. Misalkan saya tinggal di negara di negara Arabia. Askunu fi biladin Arabiyatin. Ya seperti itu ya. Jadi bilad ini cocoknya meskipun dia isim, tapi kalau dijadikan fa'il atau jadikan objek itu susah karena maknanya saja sudah bermakna tempat. Jadi kalau pingin enak ya biladin jadikan tempat kayak tadi dikasih V kayak gitu ya. Yes ya. Sip. Naam ya. Idzan hakadza min darsuna al-yaum ya. Jadi ini dia pembelajaran kita malam hari ini yang tentang ini ya, yang tentang apa namanya? Yang tentang soal ujian ini ya. Ada pertanyaan atau tidak? Ustaz, kalau buat apa kalimat itu kalimat pertanyaan boleh nggak, Ustaz? Boleh, ya jus. Yang kalimat yang ini ya. Iya. Ya statik ya, boleh. Jadi kalau yang namanya jumlah itu nggak harus yang positif. Kayak kita menafionkan dijadikan la ya. Misalkan la yakhtalifu al ustadzu fi ra'yi juga bisa, atau jadikan pertanyaan. Misalkan min ayyi biladin anta. Nah, kayak gitu ya. Min ayyi biladin anta, kan dari negara mana kamu? Boleh juga. Yang penting dibikin sebuah kalimat ya. Nah, jadi boleh juga. Sip. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang berikutnya ya? Nah, hal ladikum al-as'ilah, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan, Afwan Ustadz, tidak sih. Cuma cukup bagi Ana, saya merasa harus sering-sering terbiasa gitu. Jadi kita mendalami itu udah biasa lengket di benak kita gitu loh. Nah, Iya. sip. Jadi ya yang masih banyak salah atau yang masih apa namanya kurang ini nggak apa-apa ya, karena ya seperti yang dikatakan tadi perlu terbiasa ya. Terbiasanya itu dari apa? Terbiasanya itu dari kita harus sering membaca kitab-kitab Arab. Contohnya kita belajar sekarang kan belajar dari kitab Arab langsung. Jadi ya seperti itu ya. Tinggal tinggal berproses ya. Insya Allah nanti kalau berproses lama-lama akan benar ya. Akan banyak yang dipahami ya. Sip ya. Intinya ya seperti itu ya. Untuk yang apa namanya ujian ini ya. Jadi insya Allah mafi muskilah ya. Yang apa namanya yang merasa masih kurang bisa atau masih perlu ditambahin, ya berarti apa namanya kalau tahu seperti itu berarti kita harus tetap meningkatkan lagi belajarnya. Jadi insya Allah
nggak ada masalah, semuanya tetap boleh lanjut ya. Maksudnya kalau tadi kemarin nggak bisa ujian, apakah nggak boleh lanjut? Enggak ya, tetap boleh lanjut ya. Tetap boleh lanjut belajar. Justru kalau tetap belajar berarti itu pingin meningkatkan lagi ya, seperti itu ya. Pingin meningkatkan pemahamannya lagi ketika belajar ya. Tip ya. Jadi setelah ini kita akan memilih pembelajaran untuk apa namanya? eh untuk hari Senin besok ya. Ini anak kasih beberapa pilihan kitab ya, yang mana kitab ini kitabnya ini full bahasa Arab ya. Cuma cara pembelajarannya berbeda dan nanti ada kelebihan masing-masing. Ana jelaskan masing-masing ya. Istilahnya kelebihannya sehingga kalian nanti milih ya. Hajar ya. Tip. Ntar ya, ini anak share screen dulu. Jadi yang kurang dari terutama dari antum ya itu eh, masih kurang dari segi eh, masih mufrodatnya kurang ya, dan masih belum belum terbiasa dengan kitab-kitab Arab, atau belum terbiasa dengan bacaan-bacaan Arab. Nah, ini sangat penting ya untuk kita mempelajari bahasa Arab dengan kitab Arab seperti ini, karena selain kita nanti antum nanti belajar mufrodat atau belajar ini, antum juga bisa belajar susunannya ya, dan tarokib ya, yang Anda bilang tarokib tadi. Dan tarokib ini sangat penting ya dalam bahasa Arab, sehingga ya benar-benar harus kita pelajari ya. Nah, jadi untuk kelanjutannya Anda sarankan kalian untuk mempelajari pakai buku-buku yang full bahasa Arab ya. Buku-buku yang full bahasa Arab. Cuma yang buku full Arab ini macam-macam ya. Jadi ini anak sarankan beberapa kitab ya. Yang pertama, ini kelihatan nggak share screen-nya? Ya, share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan. Ustaz. Ini ada macam-macam buku yang mana Ana sarankan ya. Yang pertama jelas kelanjutan dari Arabia Baina Yadayk ya, dan ini jilid 2 ya, jilid 2B ya. Cuma setelah Ana mempelajari Arabia Baina Yadayk jilid 2 ini ya, Arabia Baina Yadayk jilid 2 bukan seperti jilid 1 ya. Kalau jilid 1 itu lebih enak dipahamin karena nggak terlalu bertele-tele ya, dan mufrodatnya nggak terlalu lompat jauh. Kalau ini kan terlalu banyak mufrodat yang baru ya, sehingga antum bingung ketika belajar Arabia Baina Yadayk 2 ya, termasuk 2A yang kemarin ya. Ini 2A kemarin baru kemarin antum belajar pakai ini, dan ana menyadari kekurangan buku ini tuh terlalu banyak mufrodat baru, sehingga ya kayak gitu, sehingga membuat bingung ya, dan sulit menempel. Pusing. Iya. Ya. Kalau antum belajar lanjut 2B seperti itu ya. Kemudian tapi kelebihannya apa ya? Kelebihannya ya seperti yang di jilid 1, antum belajar bab baru, habis itu nanti ada qawaidnya juga seperti ini ya. Ini hampir sama seperti jilid 1, cuma ini beda bab dan nanti banyak mufradat baru lagi juga. Nah. Kemudian yang kedua, ana sarankan buku Durusul Lughat jilid 2 ya.
Ini bukunya kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Durusul Lugha li ghaynatikina biha, yang ini ya. Al-Juz Asani ini kelihatan. Kelihatan. Jadi kalau buku Durusul Lugha ya jilid 2, antum bukan jilid 1 ya, karena jilid 1 itu anak kira antum sudah lewat dari situ ya. Sekarang kalau antum mau belajar Durusul Lugha ya jilid 2. Kalau jilid Durusul Lugha itu sebenarnya hampir sama kayak Arabia Baina Yadaik. Ya, ada mufrodat baru dan nanti ada qawaidnya juga. Cuma kalau Durusul Lugha mufrodat barunya itu tidak terlalu banyak. Ya, dan bisa dinalar. Tapi kalau Durusul Lugha ini nggak ada, istilahnya nggak ada apa ya, nggak ada gambar-gambarnya seperti Arabia Baina Yadaik. Kalau Arabia Baina kan ada gambar. Kalau ini enggak, bukunya hitam putih gitu saja. Tapi di sini banyak mufrodatnya. Dan mufrodatnya itu istilahnya nggak beda jauh lah. Ya. Dan mufrodatnya itu istilahnya nggak terlalu banyak. Jadi ketika antum memahami pun nanti insya Allah tetap bisa karena seperti itu, karena nggak terlalu banyak mufrodatnya. Dan di buku ini ada qawaid juga. Jadi di sini ada ada huwa, dari innahu, inna sama hum, innahum, innaka, innani, seperti ini ya. Jadi ada qawaidnya juga. Cuma kalau qawaidnya ini harus dari guru. Dalam artian antum penjelasannya itu dari guru. Ya, di sini nggak ada penjelasan, cuma adanya contoh saja. Nanti anak yang menjelaskan kalau buku ini ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada buku shorof ya. Ini buku shorof Silsilah Ta'limul Lughal Arabiyyah, ini buku shorof yang dipakai di Lipia ya. Jadi kalau antum belajar buku ini sama seperti antum kuliah di Lipia ya. Kuliah di Lipia. Tapi ini buat semester awal. Jadi ketika di Lipia di I'dad Lughah, di persiapan bahasa nanti belajarnya pakai ini. Kelebihan buku ini selain antum belajar shorof, tapi antum juga belajar mufrodat baru. Contohnya di sini ya. Ini ada percakapan. Nah, ini ada percakapan. Jadi nggak cuma shorof saja, nggak cuma kayak shorof yang dipelajari di mungkin yang sudah lama belajar sama anak pernah belajar shorof ya, tapi shorofnya itu full teori. Kalau di sini ada prakteknya juga. Dalam prakteknya itu dalam sebuah kalimat. Nah, ini nanti di sini disebutkan ya'khudhu al-jumlah al-mufidah al-fi'lu. Nah, habis itu di sini disebutkan ini khoroja, ini fathah, tengahnya dakhola. Nah, ini ilmu shorof, tapi shorofnya itu bukan teori saja, ada prakteknya juga, dan prakteknya itu bagusnya mereka ditaruh dalam sebuah jumlah ya. Dalam sebuah contoh, dalam sebuah kalimat. Nah, nanti kita ambil pelajaran shorofnya di situ. Jadi kalau belajar buku ini antum nggak cuma shorof saja, tapi dapat mufrodat juga dan belajar tarokib juga, sama seperti Durusul Lugha, sama seperti yang tadi ya, ABY tadi ya. Kemudian yang terakhir nahwu. Kalau tadi shorof, ini nahwu. Nah, ini sama juga. Ini belajar nahwu tapi nggak cuma teori saja, ada prakteknya juga, dan prakteknya itu dalam bentuk kayak gini, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk percakapan. Jadi bisa belajar percakapan, ada mufrodat baru juga di sini. Dan ini PDF-nya sama Ana sudah ada semua ya. Jadi tinggal antum pilih belajar yang mana. Dan antum kalau belajar dari 4 buku yang Ana rekomendasikan ini full bahasa Arab. Jadi seperti yang Ana katakan tadi, antum bisa belajar membaca, bisa belajar istima, dan bisa belajar menulis, bikin kalimat di buku-buku ini. Siap ya. Dan ini bukunya kalau shorof sama Durusul Lugha ini nggak terlalu tebel. Ya. Nggak setebel ABY lah, nggak setebel Arabia Baina Yadaik. Arabia Baina Yadaik ini terlalu tebel ya. Tebel banget ya. Dan butuh waktu lumayan lama. Cuma kalau shorof sama Durusul Lugha ini nggak terlalu tebel. Kalau nahwu lumayan. Karena nahwu emang banyak ya materinya. Cuma kalau shorof sama yang Durusul Lugha ini nggak terlalu tebel. Apalagi shorof ya. Shorof ini cuma 100 halaman bukunya. Jadi ini nggak terlalu tebel bukunya.
Jadi silahkan kira-kira antum milih yang mana ya. Kalau tadi Retna tadi izin ya, beliau milih Durusul Lughah yang jilid 2 ini. Jadi anak kasih polling di sini ya, ini bisa polling ini di Zoom ini. Silakan dipilih ya. Semuanya bagus ya, semuanya bagus karena seperti Ana bilang tadi, ini bukunya udah full Arab, cuma ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, sekarang kira-kira kalau buat antum pilih yang mana? Maka silakan dipilih ya. Ntar Ana bikinkan polling dulu. Sekarang ya, kalau bisa di Zoom sekarang biar nanti langsung Ana kasih PDF-nya. Kalau kalian mau beli bukunya nanti Ana kasih linknya juga. Sehingga hari Selasa depan sudah bisa dipelajari ya. Azir ya, Durusul Lughah. Kalau buku Shoroh dan Nahwunya ini buku dari Lipia ya. Kalau kalian belajar di Lipia yang bukan fakultasnya tapi persiapan bahasa ya. Idat Lughah, namanya Idat Lughah. Nah, itu nanti belajarnya ini. Pakai Shoroh sama Nahwu ini. Nah, silakan coba dipilih ya. Dipilih, itu pilihan ya. Silakan coba dipilih. Ada question ya, ada polling ya. Masih satu orang yang milih ya. Ustadz, ini yang Lipia itu maksudnya buku apa? Buku silsilah namanya. Maksudnya Shoroh sama Nahwunya itu dari buku Lipia, dari buku Ajar Lipia. Ya, buku Ajar Lipia. Sip, silakan coba dipilih ya. Buku Ajar Lipia itu Shoroh itu. Nahwu juga, cuma kalau Nahwu terlalu tebel. Nah, kalau antum pilih Nahwu sama Shoroh, Ana sarankan Shoroh dulu karena Shoroh nggak terlalu tebel dan ilmunya juga sering dipakai Shoroh ya. Nah, ini yang terakhir Nahwu ya maksudnya. Sip, ada lagi? Aulia belum ya? Polling. Sip. Sepertinya Ana sudah mendapatkan jawabannya ya, karena sudah lebih dari di atas rata-rata ya. Sudah lebih di atas rata-rata, jadi untuk pembelajaran untuk berikutnya kita akan melanjutkan di Durusul Lughah ya, Durusul Lughah jilid 2 ya. Durusul Lughah jilid 2 ya. Jadi seperti Anda bilang tadi, Durusul Lughah ini bagus ya, bagus. Bukunya bagus dan di sini nanti antum belajar percakapan, belajar qawaid juga, belajar mufrodat baru. Cuma mufrodat barunya nggak sebanyak Arabia Baina Yadak sehingga nggak terlalu pusing ya. Dan pembelajarannya juga istilahnya banyak latihan soalnya juga. Ini banyak latihannya juga dan
kalau antum belajar durus lughah itu belajar kayak belajar cara baca juga, karena nanti anak suruh baca ya, Ibrahim ibnu ukhti Yusuf. Ini kan istilahnya ini kan harokannya gundul, nanti praktek membaca juga. Ajib anil asilal atiyah bin nafi musta'milan ma. Man fataha babal fasli ana fatahtuhu wa man fatahan nawafid ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktab a anta kasartahu ya Hashim. Ini kan ada mufradat baru tapi nggak banyak, kayak fataha kan sudah, kasara mungkin. Kasara ini memecahkan. Paham tuh ya? Insyaallah hakadha sofa nastakmilu fi yaumis thulatsa al-qadim ya. Kita akan lanjut di hari Selasa depan di pembelajaran buku Durusul Lughah ya. Jadi kalau Durusul Lughah ya, kalau dari Ana sendiri sih emang menyarankan antara Durusul Lughah atau Shorof itu ya. Ana nggak menyarankan untuk lanjut di Arabia Bainaya deh, karena terlalu panjang ya. Dan mufradatnya itu terlalu banyak, dan kalau buat online atau kalau buat yang masih belum terlalu lama belajar bahasa Arab masih kurang ya. Kecuali kalau udah ada dasar, dan dasarnya itu sudah termasuk orang yang sudah belajar bahasa Arab lumayan lama, cocok belajar Arabia Bainaya deh, karena di situ mufradatnya itu sangat banyak. Tapi kalau masih belajar bahasa baru 1 tahun atau bahkan 1,5 tahun, 2 tahun, atau bahkan yang baru berapa bulan, nah itu Ana sarankan Durusul Lughah, karena banyak mufradat baru juga, tapi mufradatnya nggak terlalu banyak dan tidak terlalu membingungkan juga ya, dan ada sama-sama ada qawaid ya. Cuma kalau Durusul Lughah nanti penjelasannya dari Ana. Ya. Kalau antum melihat di bukunya itu nggak ada penjelasan qawaidnya, nggak ada. Jadi antum harus simak penjelasannya nanti dari Ana ya. Dan nanti kalau belajar Durusul Lughah dicatat ya. Kalau ada kaidahnya yang baru itu dicatat. Karena di Durusul Lughah cuma ada contohnya saja. Ya kayak fatah tuhu, nah ini kan tidak ada penjelasannya, adanya contohnya. Nanti Ana jelasin penjelasannya. Ini kenapa fatah tuhu, huni sebagai apa, tu itu sebagai apa. Nah itu nanti ya. Paham tuh apa ya? Paham. Sip ya. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Mafi ya. Insyaallah najatum kullukum. Insyaallah ujian kemarin kita jadikan pembelajaran. Untuk yang insyanya nanti Ana koreksi masing-masing saja ya. Yang kemarin sudah mengumpulkan coba japri Ana lagi ya. Japri insyanya biar Ana koreksi lewat VN ya. Karena kalau Ana koreksi lewat Zoom terlalu lama ya. Jadi nanti Ana koreksi sendiri-sendiri aja. Yang insya kemarin yang sudah mengumpulkan ya. Yang belum mengumpulkan gimana ya, nggak apa-apa. Ya, yang belum mengumpulkan lah baksa. Cuma kalau masih ingin mengumpulkan nanti boleh dikumpulkan dan dikoreksi ke kumpulkan ke Ana juga. Yes ya. Kirim ulang Ustaz. Apanya? Oh ya. Dikirim ulang. Dikirim. Sebenarnya nggak perlu kirim ulang, tapi ingatin aja chat Ana lagi, karena lumayan banyak yang chat Ana akan numpuk sehingga nggak ini ya. Nggak. Ana lupa siapa aja yang ngumpulin. Diingetin aja, Ustaz minta koreksi gitu. Yes ya. Dan nanti Ana koreksi ketika insyaallah ada waktu kosong ya. Ayana tatim bikiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni itimamikum wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Aqulu qouli hadza wa nastakmilu fil usbu' al qadim. Untuk besok Jumat jangan lupa hadir ya, karena pembelajarannya itu sangat penting ya. Kita belajar tasrif istilahi. Anak kasih
istilahnya cara mudah untuk belajar tasrif istilahi. Ya, dan ini penting ya, dalam bahasa Arab itu, inti dalam bahasa Arab itu tasrif istilahi sama lugawi. Insya Allah sesi di hari Jumat nanti ada tasrif istilahi sama tasrif lugawi. Untuk pekan ini tasrif istilahi, insya Allah nanti ya kalau ada waktu lagi tasrif lugawi. Jadi jangan lupa hadir untuk besok Jumat ya di jam yang sama. Syukran ala husni itimamikum. Qulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Fadal. Syukran, Ustaz.